Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Laman Inspirasi, jumpa lagi dengan saya Teng di podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Hari ini saya sedang bersama seorang kades desa Kayu Bunga, ya Pak. Kayu Bunga, Pak Andreas. Kayu Bunga tuh di mana, Pak? Saya belum pernah tahu di mana tuh. Ya, terima kasih. Jadi mungkin saya ceritakan dulu keberadaan desa Kayu Bunga ini. Jadi Kayu Bunga ini salah satu desa yang ada di Kecamatan Belimbing Hulu. Nah, Belimbing Hulu ini adalah kecamatan hasil pemekaran di Kecamatan Belimbing. Nah, jadi Kayu Bunga ini kalau di Kecamatan Belimbing Hulu itu termasuk desa yang paling ujung. Jadi ya boleh dikatakan paling jauh lah jarak tempuhnya kalau dari kecamatan. Kalau dari kecamatan. Ya. Kalau sama Balai Agas tuh, saya sering dengar di Balai Agas, jaraknya jauh nggak sama? Kalau Balai Agas dia jarak jalurnya beda. Oh, jalurnya beda. Beda. Jadi kalau kita dari Nangapino ini, kemudian sampai di Kecamatan Belimbing Hulu, di Tiong Keraje tepatnya. Nah, Kayu Bunga ini arah ke kiri. Oh. Balai Agas arah jalur kanan. Oh, berarti beda jalur. Beda jalur. Sama dataran tinggi macam Balai Agas nggak, Pak? Kontur apa? Kurang lebih sama. Ya. Kalau sana, saya pengen tahu nih, Pak, akses ke sana jalannya seperti apa, Pak? Kalau masalah jalan, ya karena memang sebelah kiri ini kan agak kesulitan untuk transportasi untuk roda 4 ya. Karena memang kita di sana kan salah satu permasalahannya itu jembatan yang ada di sana Kebra tuh. Jadi kalau mungkin di Melawi ini sering dengar itu jembatan Belimbing 2. Nah, jadi jembatan Belimbing 2 sampai hari ini belum ada perbaikan, tindak lanjut. Memang kemarin udah dibangun ya, belum sampai berapa persen aja lah. Jadi belum ada tindak lanjut lagi. Jadi kalau untuk transportasi ke sana memang kita pertama selain dari kendaraan roda 2 itu alternatifnya lewat sungai. Lewat sungai. Ya, menggunakan speed. Oh, pakai speed ya? Ya, pakai speed. Berarti darat hanya bisa motor yang lewat. Motor saja, mobil nggak bisa. Itu berapa jam kalau dari sini, Pak? Dari Pino. Dari Pino, karena memang kondisi jalannya seperti itu. Kalau dihitung jarak tempuhnya itu, kalau kilometernya tidak seberapa sebenarnya. Itu kurang lebih 60-an kilo lah dari Nangapino ini sampai ke Kayu Bunganya. Cuman karena tadi kondisi jalannya ya mungkin dari Pino ke kecamatan itu mungkin bisa lah, mungkin 40 atau 60 km per jam kecepatan kendaraan. Tapi kalau sudah masuk ke arah Kayu Bunga itu paling 20 sampai 10. Jadi pelan-pelan sekali ya. 20 maksimal 40 lah. Itu udah paling laju lah kalau kita bawa kendaraan motor. Bisa jadi sampai kalau dihitung jamnya, kalau dari Pino ini mungkin antara 3 jam bisa juga 4 jam. Wah, itu hanya 60 kilo bisa sampai 4 jam. 60 kilo. Luar biasa. Nah, kalau pendukung yang lain, Pak, listrik, sinyal. Listrik kalau kita di sana mayoritas gunakan panel tenaga surya. Berarti listrik negara belum masuk. Belum. Dan listrik itu pun untuk panelnya memang di tahun 2019 pernah juga kita bantu dari anggaran dana desa. Kemudian tahun ini itu nambah lagi dari dana desa juga. Ya, untuk panel suryanya udah mencapai 90% lah. Jadi rata-rata rumah itu mungkin yang masih sisa ini yang bangun rumah kemarin itu di tahun ini yang belum terdata. Berarti listriknya adalah usaha mandiri dari masyarakatnya sendiri ya, dari Pemdesnya sendiri ya? Dari Pemdes ada juga yang memang dari inisiatif warga sendiri menggunakan beli sendiri itu panelnya. Kalau sinyal, Pak, ada di sana? Sinyal
Kalau untuk sementara kita masih kalau mau cari sinyal itu ke Desa Nangaraya. Oh, harus ke desa tetangga Desa kalau jadi tetangga. sinyal. Karena memang di tempat kita ini karena kontur wilayahnya kan bukit-bukit nih. Jadi mungkin agak susah lah sinyal menjangkau sana kan. Nggak ada sinyal sama sekali tuh? Nggak ada, kalau di pusat desanya nggak ada. Nggak ada. Kalau naik-naik ke bukit-bukit gitu bisa Naik ke dapat? bukit itu tadi ke desa sebelah. desa tetangga. Oh, itu bisa. Apa? Daerah yang nggak jauh dari kabupaten, sebenarnya ibu kota kabupaten, tapi kalau dari cerita ya kita sudah bisa mendengar gimana jauh tertinggalnya antara desa dengan kabupaten. Jaraknya hanya sekitar 60 kilo. Ya, Dan apa, ada satu hal tadi yang saya tangkap adalah kemandirian masyarakat di sana, kemandirian desa itu, tentang tidak adanya listrik yang dialurkan oleh negara tidak memberi listrik ke sana, dan pemerintah desa mengusahakan listrik sendiri. Itu yang saya tangkap adalah kemandirian dari desa Nuan. Dan saya sebenarnya hari ini para sahabat Laman Inspirasi, saya ingin membicarakan tentang BUMDes Kayu Bunga. Namanya BUMDes apa? Lawang Penalau. Lawang Penalau. Nah, saya sebenarnya pengen nanya tadi di awalnya, kenapa kok mendirikan BUMDes gitu. Ternyata dari sekilas obrolan kami ini, saya sudah bisa sedikit menyimpulkan ya, ternyata Desa Kayu Bunga ini benar-benar pengen mandiri kalau saya lihat. Karena bisa dibilang kan mungkin pemerintah tidak terlalu peduli lah sama daerah di sana, tapi berusaha untuk meningkatkan sendiri sumber daya yang ada di sana kan. Dan termasuk kayaknya kalau sekilas saya lihat pendirian BUMDes ini adalah salah satu keinginan desa untuk mandiri. Benar seperti itu atau punya alasan lain, Pak, kenapa Desa Kayu Bunga mendirikan BUMDes itu? Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pendirian BUMDes, ya karena memang ini bukan membanggakan diri ya sebenarnya. Karena memang saya sudah punya pengalaman di periode yang pertama. Oh, ini periode kedua. Jadi sekarang ini masuk ke periode yang kedua. Wah, kalau udah 2 kali itu biasa bagus jadi kades. Jadi kalau kembali lagi ke BUMDes ini tadi, karena memang inisiatif pendirian ini sebenarnya udah mulai di periode pertama sebenarnya. Oh. Jadi di visi misi pun sebenarnya sudah kita masuk untuk pendirian BUMDes ini. Nah, kenapa baru terrealisasi, boleh dikatakan mau mulai ini kan, mau mulai terrealisasi, karena memang pertama, kalau di periode pertama kaitan dengan pemahaman tentang BUMDes ini kan belum begitu paham lah, belum begitu luas pemahamannya tentang BUMDes. Nah, kemudian kenapa di periode ini saya gencar untuk bisa terrealisasi BUMDes ini? Pertama memang tadi pengalaman kita di tahun periode sebelumnya. Jadi karena kembali lagi karena desa kita ini paling ujung, ya kita tidak bisa menyalahkan pemerintah daerah karena mungkin banyak faktor yang menyebabkan kenapa mungkin kaitan dengan infrastruktur mereka tidak bisa menjangkau kita secepat apa yang kita inginkan kan. Sebagai ya walaupun ya mungkin ada juga keluhan-keluhan kenapa daerah kita nih begini dari bangun oleh Pemda atau ini, padahal kita sama warga Kabupaten Melawi gitu kan. Nah, cuman kita juga kan memahami. Nah, kami juga bagian dari pemerintahan yang mengerti dengan kekuatan dan kemampuan anggaran, niat sebenarnya ada. Saya akui mungkin dari pemerintah daerah baik ya dinas-dinas terkait ataupun pribadi orang yang boleh dikatakan orang penting di Kabupaten Melawi ingin sebenarnya Melawi ini atau masyarakat Melawi ini bisa punya transport atau jalan yang bagus, jembatan yang layak dan segala macamnya itu. Karena memang semuanya tujuannya kan mensejahterakan masyarakat kan ketika kita mau mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin. Tapi kembali lagi kekuatan anggarannya. Nah, oleh sebab itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, saya merasa juga walaupun sudah dikucur oleh pemerintah pusat,
kaitan dengan anggaran dana desa ini tadi kan. Jadi setiap desa itu kan dapat bagian-bagian dana desanya. Nah, ketika kita gunakan untuk membangun, ya karena memang keadaan di setiap desa ini kan berbeda-beda kebutuhannya. Jadi dana yang ada itu pun kurang juga untuk membangun desa. Membangun desa. Padahal skopnya kan lebih kecil desa sebenarnya skopnya kan. Tapi dana yang dikucurkan itu masih terasa kurang, kecil. Nah, oleh sebab itu mungkin inisiatif kami dari pemerintah desa maupun tokoh-tokoh masyarakat yang ada, dan juga kami melihat keberadaan masyarakat di situ selama ini mungkin ada potensi yang nanti akan bisa kita gali untuk mendukung berjalannya BUMDes ini. Termasuk mendukung juga mungkin pendanaan nanti, walaupun sekarang mungkin kita keluarkan dana dulu kan. Nah, tapi perhitungan kita nanti ke depannya berharap nanti BUMDes ini bisa menghidupi desa gitu. Mensupport desa itu baik di bidang apapun. Karena ya mungkin pengalaman juga sering juga ikut pelatihan-pelatihan, penguatan kapasitas. Ya mungkin kalau di daerah luar kan rata-rata BUMDesnya udah jalan semua dan desanya juga bisa disupport dari penghasilan BUMDes. Ya, masyarakatnya bisa lebih sejahtera karena adanya BUMDes. Jadi berarti berangkatnya BUMDes ini karena ya tahu apa daerah yang ujung sulit diakses dan jarang tersentuh oleh pemerintah daerah, karena ya mungkin dana pemerintah daerah juga terbatas untuk mengakses sampai ke sana. Pemerintah desa berinisiatif untuk membangun desanya sendiri. Nah, otomatis kan di situ ada potensi-potensi itu Pak yang akan dibangun dari pendirian BUMDes itu. Nah, potensi apa sih Pak yang dimiliki Desa Kayu Bunga sampai berani dan yakin untuk mendirikan BUMDes gitu? Bisnis apa yang akan dikembangkan oleh BUMDes ini? Oke, jadi pertanyaan yang cukup bagus terkait dengan bisnis yang akan dijalankan BUMDes ini. Jadi sekali lagi berangkat dari pengalaman ya, pengalaman karena mayoritas masyarakat secara umum di Kayu Bunga ini kaitan dengan penghasilannya itu banyak bergerak di pertanian dan perkebunan. Nah, jadi beberapa tahun lalu ya kita boleh dikatakan sudah punya produk yang memang bisa menjadi ciri khas sebenarnya. Produk yang bisa menjadi ciri khas bahwa ketika misalnya ada di pasar Nangapino, mereka ini dari Kayu Bunga kan? Nah, ada pertanyaan seperti itu kan? Dan nyatanya memang itu hasil dari sana. Cuman belum diakomodir oleh pemerintah desa. Artinya masih masyarakat sendiri lah yang berjuang sendiri, masyarakat masih berjuang sendiri menanam. Jadi kami dari pemerintah maupun tokoh-tokoh yang sana punya sepakat juga bagaimana caranya supaya produk yang ini tadi. Itu apa produknya Pak? Kalau dulu banyaknya jahe. Jahe hanya mungkin salah satu bisnis yang akan kita kembangkan di BUMDes ini adalah jahe ini tadi. Nah, kemudian yang kedua kopi. Ya, kopi ini sebenarnya kami tidak bermimpi yang terlalu tinggi untuk pemasaran nanti, cukup untuk konsumsi di desa itu sendiri. Jadi kemarin kami sudah ngitung biaya atau uang yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk beli di kampung itu untuk beli kopi. Nah, jadi kita di sana kan jumlah penduduknya cukup besar lah untuk ukuran yang di pelosok ya. Jadi kalau kakaknya itu sekitar 313 kakak. Nah, lumayan. Jadi kami kemarin tidak menghitung jiwa, tapi kami hitung kakak. Jadi konsumsi kopi itu satu kakak itu berapa kilonya atau jumlah yang dikonsumsi, kemudian kita kalikan dengan harga. Nah, itu berapa Pak hasil hitungannya? Nah, jadi kemarin kami coba ngitung
dari jumlah total seluruh kepala keluarga yang ada, kami ambil 80% saja. Artinya 250, sekian lah kakaknya. Anggap ya 250 kakak. Jadi konsumsinya dalam 1 bulan. 1 bulan itu satu kakak itu kami rata-ratakan 1,5 sampai 2 kilo. Kita anggaplah 2 kilo. Nah, 2 kilo. 2 kilo kopi. 2 kilo kopi. Nah, kalau di kampung itu kan kita beli di toko itu per 500 gramnya itu 25.000. Artinya 1 kilo 50.000 ya. 50.000. Nah, 50.000 kalau kalikan 2 kilo Berarti 100.000. 100.000. 100.000 kalikan 250 Berarti 100.000. dapatnya 2 juta. Ya uang 25 juta. 15-an ya. Kurang lebih. Berapa? 100.000 kali 100.000, 100 berarti kan kalikan 100 berarti 25 juta. Iya, 25 juta. Nah, itu duit masyarakat Nah, hanya untuk kopi saja. hanya untuk beli kopi aja. Yang keluar untuk beli kopi kan, belum tambah gula. Karena memang kopi ini menjadi konsumsi yang Yang boleh wajib. dikatakan udah menjadi budaya. Ah, Jadi kalau pagi yang dicari itu bukan nasi, kopi dulu. kopi dulu. Benar. Nah, kami ngitungnya di situ kemarin. Jadi sekitar 25 juta per bulan, kalikan setahun berapa ratus juta tuh. Itu. Yang keluar ke Hanya untuk kopi. itu beli kopi ya. Ya, Nah, jadi kenapa kami kemarin punya inisiatif juga bergerak di kopi, walaupun sementara kopi ini belum maksimal kan hasilnya, karena memang ya dengan adanya produk-produk yang mungkin boleh katakan instan lah, tinggal beli, tinggal kan. Sementara di sana tuh ada kopi. banyak ada perkebunan khusus atau Dulu waktu zaman nenek, ya boleh katakan nenek kami lah, enggak terlalu nenek lah. Jadi setiap keluarga itu sebenarnya sudah punya kopi. lahan kopi, walaupun enggak banyak. Satu keluarga tuh mungkin nanam 20 sampai maksimal lah 50 batang itu lah. Nah, jadi karena memang saya sendiri pernah ngerasa juga, karena saya juga punya sedikit lokasi yang memang dulu bekas kebun kopi. Nah, berarti di sana memang udah ada banyak pohon kopi. Udah. Dan sudah berbuah, cuman selama ini tidak dimanfaatkan. Dibiarkan begitu saja. Karena memang mungkin lebih nyaman beli yang langsung. udah jadi, yang sudah jadi tinggal bikin ya ini. Nggak ada proses lagi kan. Kalau dulu kan mungkin petik lalu segala macam kan, proses baru ditumbuk baru bisa jadi kopi kan. Tapi kalau beli kan nggak sampai 5 menit udah dapat. Nah, kebiasaan itu mungkin mau kami kembalikan lagi. Jadi kembalikan ke zaman-zaman dulu kan. Karena memang potensi kopi ini cukup luar biasa. Iya, dan kopi sekarang lagi benar-benar naik daun. Ya. Bukan di nasional, bahkan sampai dunia kopi sekarang lagi menggila. Nah, selain kopi sama jahe apa lagi Pak yang mau dikembangkan? Untuk tahap awal ini, karena memang kalau kopi ini kan dengan jahe ini perlu juga waktu kan. Ya mungkin nggak bisa nanti bisa langsung nampak semua. Terus yang kedua mungkin untuk alternatif supaya pergerakan dari BUMDes ini cepat, mungkin kami mungkin lari-lari ke perdagangan sedikit lah. Jadi di sana ya, karena apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan transportasi kan sulit tuh. Nah, jadi kebutuhan untuk masak dan segala macam kan kita perlu LPG, karena zaman sekarang ini kan dah ikut tren lah, orang pakai gas ya sama gas kan. Nah, jadi kami akan bergerak di LPG, akan jual LPG juga. Dia di sana pasti nggak ada agen Mbak ya. Nggak ada. Dan BUMDes adalah menjadi agen kan, tidak akan mengecer kan BUMDesnya. Tidak. Jadi BUMDes ini sifatnya ya mungkin untuk membantu para pedagang-pedagang yang ada di sana, karena memang mereka kesulitan kan untuk ya bawa gas itu kalau menggunakan kendaraan bermotor, karena ya cukup berat juga kan, turunnya berat.
naik. Apalagi kan nggak seperti barang lain kan. Nah, jadi kami punya inisiatif juga membantu selain ya untuk kebutuhan masyarakat, membantu juga warga kita yang memang punya bisnis. Berarti ada 3 nih Pak yang akan dikembangkan. Jahenya mau jadi apa nih Pak? Jual jahe kiloan mentah gitu atau mau diolah lagi? Nah, jahe ini ada rencana kita mau kita jadikan semodel minuman. Nanti kita kemas kayak model udah jadi sasetan gitu Pak ya? Model sasetan, kayak model sarinya yang kita ambil. Karena kalau kita jual jahenya, harganya enggak ya mungkin ya walaupun lumayan harga jahe dari bisnisnya kan akan kurang hasilnya. Jadi ya kalau untuk jual misal dari petani sendiri bisa jual kan. Nah, tapi di sini nanti kita olah, di BUMDesnya kita olah, dan ya terkait dengan pengolahan ya kami sudah mencoba berdiskusi dengan kawan-kawan NGO terkait dengan nanti mungkin bantuan untuk mencari tenaga ahli juga dari dinas. Kami akan coba minta dukungan. Nah, itu jahe itu menarik sekali menurut saya untuk dikembangkan, karena kayaknya untuk Melawi sendiri produksi jahenya itu sangat besar. Maksudnya tanaman jahenya itu sangat besar. Jahe merah kita tuh nggak terolah sama sekali di sini. Padahal kayaknya banyak kan di setiap kecamatan kita ada, dan Kayu Bunga mencoba memulai ini, dan saya harap ini bisa menjadi contoh desa-desa Kabupaten Melawi ya, minimal Kabupaten Melawi lah untuk mengolah jahe, karena jahe merah kita tuh sangat banyak jumlahnya, cuman ya hanya kejual itu aja. Dan jahe merah ini harganya lumayan tinggi kalau di luar sana, tapi nggak tahu kalau di sini seperti apa. Itu menarik. Nah, ada 3 hal itu Pak, atau ada hal lain lagi yang mau dikembangkan dari BUMDes ini? Hasil diskusi kita, karena memang ini perencanaan awal, ya kita tidak berani juga spekulasi yang terlalu tinggi untuk sementara itu. Mudah-mudahan ya mungkin kalau kawan-kawan di BUMDes bisa maksimal dan meningkatkan kapasitasnya memahami alur bisnis dengan usaha dari BUMDes ini, ya tidak menutup kemungkinan nanti ada penambahan unit usaha. Iya. Nah, saya pengen tahu Pak, biasanya kan kalau misalnya orang mau bangun sesuatu ini semangat gitu ya. Tapi terkadang ketika semangat seperti itu, ketika pemerintah desa diminta dukungan gitu, agak badannya tuh agak mundur. Nah, saya pengen tahu nih dukungan pemerintah desa terhadap pendirian BUMDes itu seperti apa? Ya, siap. Jadi terkait dengan dukungan, karena memang BUMDes ini lahirnya atas pemikiran kita bersama, termasuk juga kami dari pemerintah desa. Artinya dukungan ini memang niatnya karena semangat tadi ingin mandiri tadi. Desa ini bisa boleh dikatakan makmur, sejahtera. Ya, itu cita-citanya. Jadi dari desa ya dalam tanda kutip bukan cuma mendorong harus berdirinya BUMDes, karena memang hasil misalnya dari tekanan misalnya setiap desa ini harus buat BUMDes, tidak. Jadi dukungan kami dari pemerintah desa ini, selain mungkin dari kemampuan kami dari desa ini termasuk waktu dan segala macam, juga kami sudah coba hitung dan alokasikan anggaran untuk penyertaan modal kepada kawan-kawan di BUMDes. Pertanyaannya, berapa pemerintah desa berani mengelontorkan dana untuk modal pembentukan BUMDes ini Pak, untuk desa Kayu Bunga? Ya, jadi untuk penyertaan modal tahun ini, karena memang setiap bisnis ini kan ada analisa. Ada boleh dikatakan proposal yang akan disampaikan ke pemerintah desa terkait dengan bisnis ini, dan kami
desa tidak semerta-merta tetap sertakan modal tapi tidak ada analisa tidak ada analisa yang jelas. Oleh sebab itu mungkin untuk penyertaan modal, kalau kita lihat dari analisa atau program kerja dari pemerintah desa ini, dari BUMDes ini, jadi ini sudah ada bayangan di kami. Jadi untuk tahun 2022 ini kami sudah alokasikan berkisar dari 300 sampai 370 juta. Berarti desa akan menggelontorkan dana dari dana desa, Pak ya? Ya. Dari dana desa sekitar 300 sampai 370 juta untuk berjalannya BUMDes ini. Untuk berjalan. Dan tentu 370 juta ya. 370 juta itu tidak keluar begitu saja kan? Ya. Sudah ada analisa dan sudah ada penelitian dan riset-riset sebelumnya kenapa bisa keluar sampai dan sudah ada perencanaan yang matang gitu. Karena kenapa saya berani mengatakan itu karena saya ikut juga prosesnya dalam penghitungan data itu, dan teman-teman Desa Kayu Bunga ini didampingi oleh WWF Pak ya, didampingi oleh WWF Indonesia. Jadi perhitungan semuanya nggak main-main, nanti tiba-tiba ada yang curiga, wih besar benar mengeluarkan uang desa untuk BUMDes, untuk apa mereka tuh, tapi ada hitung-hitungannya dan bisa dipertanggungjawabkan Pak ya. Betul. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya ada masyarakat Kayu Bunga yang tiba-tiba melihat ini besar benar dana untuk BUMDes, ketika ingin menanyakan pertanggungjawabannya bisa langsung ada kan Pak, dan bisa langsung bertanya ke Kades langsung, dan ataupun pihak desa lain ketika ingin menanya besar benar melontarkan ini, dan bisa dipertanggungjawabkan pastinya. Karena memang ada prokernya kan, ada program kerja dari BUMDes ini yang memang udah ada, boleh dikatakan udah ada risetnya lah gitu, udah ada penelitiannya lah. Ketika dana itu tertera di prokernya, artinya sudah ada penelitian terkait dengan, sudah ada analisanya lah gitu. Nah, dukungan desa tadi kan sangat luar biasa nih. Ini kan untuk tahun depan. Tadi kan saya sudah mendengar bahwasanya dukungan desa nih tenaga, waktu sudah diberikan untuk bikin ini, dan dana tahun depan akan digelontorkan sekitar 370 juta untuk desa. Ada hal lain nggak yang dilakukan desa untuk agar BUMDes ini tetap berjalan? Ya. Jadi kalau untuk proses BUMDes ini sendiri kan, kita mungkin tahun depan baru mulai penganggaran. Artinya kita juga tidak muluk-muluk ya, dalam arti kata BUMDes ini harus jalan dari misalnya karena mau anggaran tahun depan kan, Januari harus jalan udah. Jadi karena memang sistem juga transfer dana pusat ini kan dia sistemnya tahapan. Jadi tidak semerta-merta nanti dana yang Bapak sebutkan tadi 370 juta tuh kita transfer ke kas BUMDes tidak. Nanti ada tahapan-tahapan yang memang harus kita lakukan supaya dengan dana yang sudah ada, kami dari desa juga bisa melakukan semacam controlling atau pengawasan terkait dengan penggunaan dana. Artinya kalau misalnya kita kucurkan transferkan dana sekian dulu berdasarkan mungkin permintaan awalnya, ya kita lebih untuk pengawasannya itu lebih ketat lah. Lebih ketat. Artinya kalau misal tahap pertama ini tidak ada juga kejelasan, ya kita perlu juga penjelasan dari pihak BUMDesnya bagaimana supaya nanti dana yang kita gelontorkan itu tidak terbuang sia-sia. Gitu. Ya, tidak terbuang sia-sia. Artinya juga kita tidak menjebak kawan-kawan di BUMDes, karena mereka juga nanti akan mempertanggungjawabkan pekerjaan melalui dana yang cukup besar itu kan, pertanggungjawabannya harus ada. Ketika audit, artinya kan BUMDesnya, karena memang dari desa itu sifatnya transfer kan, nah masuk langsung ke rekening, tidak ada lewat. Ada lewat langsung uangnya, tidak ada sifat yang seperti itu. Oke. Pertanyaan terakhir nih mungkin Pak. Dengan modal segitu, dengan perhitungan bisnis seperti itu, udah ada hitung-hitungan sih Pak? Belum sih Pak. Kira-kira
hitung-hitungan pendapatan BUMDes nanti akan seperti apa dalam 1 tahun. Ya. Sudah ada hitungan-hitungan belum? Dengan modal 370 juta, pendapatan 1 tahun bisa BEP dah, bahasa kasarnya itu kalau misalnya ngomong bisnis itu kan akan balik modal nggak gitu ketika dalam hitungan 1 tahun atau 2 tahun. Ya. Jadi kalau untuk boleh dikatakan untung lah ya, untung dari BUMDes ini sendiri, karena memang unit-unit kerja tadi ini kan masing-masing punya perhitungan sendiri, baik dari jahilnya, kemudian kopi, dari usaha bijinya, ini memang sudah dianalisa. Bahkan tadi Abang sudah sampaikan bahwa analisa ini didampingi oleh kawan-kawan NGO, UWM termasuk Suara juga ya, Komplit, ada Papua. Jadi harapan kami ya analisa yang kita buat bersama itu tidak meleset. Nah, supaya kawan-kawan di BUMDes juga ya untuk melakukan bisnis berkaitan bisnis ini berarti sesuai dengan pokernya tadi, program kerjanya. Jadi kalau untuk hitungan, kalau memang ini sudah berjalan maksimal, anggap saja lah mungkin tahun ini kita tidak bisa mendului, karena memang kalau jahil dengan tadi kan perlu waktu ya. Jadi mungkin maksimalnya pertengahan tahun. Kalau kita mulai di Januari untuk proses untuk permodalan dan permodalan. Tapi karena nanti dana desa ini kan kita tidak tahu apakah Januari itu sudah bisa ditransfer atau tidak. Kalau belum ditransfer, otomatis BUMDes belum bisa jalan. Ada BUMDes. Nah, misalnya transfernya April, nanti April baru kita mulai jalan. Nah, mungkin perhitungan kami ini BUMDes ini bisa mendapatkan hasil. Ya perkiraannya di pertengahan tahun. Oktober, September, Oktober baru dia dapat hasil. Dan mungkin untuk tahun 2023 sudah baru berjalan. Nah, kalau dia memang jalannya sama-sama, boleh dikatakan semuanya yang sampaikan tadi terkait dengan usaha yang sudah jalan semua. Jadi dari 370 juta itu per bulannya kita bisa meraup keuntungan itu antara angka 18 juta sampai 21 juta keuntungan. Dan modal pasti akan tetap berjalan lagi, Pak. Ya. Berarti bisa dikatakan dalam 1 tahun sudah bisa kembali modal, Pak ya? 1 tahun belum. 1 tahun kalau dikalikan 20-an juta baru 100 sekian juta lah. Tapi harapan kita, karena nanti kan setiap keuntungan ini kan ada juga untuk penambahan modal. Karena yang 370 juta ini itu kan sudah termasuk aset dan aset dari bisnis sendirian, kemudian operasional, termasuk juga boleh dikatakan uang ganti lelahnya. Ya. Kalau gaji kayaknya belum lah, kayaknya uang ganti, uang transport lah, uang bensin lah. Itu udah di komplitkan situ, hanya dapatnya tadi 307. Masuk mungkin kemudian alat-alat kayak kopi tadi kan, perlu alat-alat roasting macam. Tapi ini udah memang udah dimasukkan dalam kerja kawan-kawan di BUMDes. Berarti saya doakan semoga BUMDes Lawang Penalau tadi ya, Lawang Penalau bisa segera berjalan, bisa segera berjalan mulus lah sesuai rencana. Nah, dan mudah-mudahan Laman Inspirasi bisa main ke sana di kapan-kapan, Pak. Siap. Siapa tahu bisa nikmati kopi langsung di sana lah. Kopi asli di sana, karena kebetulan kami ini suka kopi. Jadi suka kopi, mudah-mudahan bisa nikmati kopi di sana. Menikmati kopi kayu bunga, siapa tahu punya ciri khas dan punya kekayaan yang luar biasa rasanya. Nah, kalau ngomong kopi saya juga agak sedikit punya minat yang mendalam ketika ngomong kopi. Oh ya, sebelum kopinya di sana, di tengah kopinya di antara pohon kopi itu ada tanaman apa ya? Banyak, Pak. Jadi ada buah-buahan nggak? Ada, tengkawang, durian,
itu cabai Pak. Kopi ini kan ini nggak bisa di tempat terbuka dan memang harus ada kopi dulu. Nah, kopi itu setahu saya kalau misalnya dia di pinggir-pinggirnya ada tanaman pisang, ada nanas, ada apa, nanti rasa kopinya itu bisa menyerupai rasa buah-buahan yang ada di sebelahnya. Nah, ini kan tanaman yang bertumbuh di mana-mana gitu ya. Otomatis di sekitarnya kan pasti ada tanaman-tanaman buah yang lainnya. Terus saya rasa nanti rasanya akan nikmat, ada sensasinya sendiri. Dan mudah-mudahan bisa jadi produk unggulan Kabupaten Melawi. Kopi dan jahe dari kayu bunga saya harap bisa jadi produk unggulan lah. Dan pasti WWF akan menjadi secara serius untuk masalah seperti ini. Jadi terima kasih nih Pak atas waktunya sudah mau diganggu untuk ngobrol di waktu istirahatnya, kita ganggu untuk wawancara, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan Desa Kayu Bunga bisa memberi inspirasi desa-desa yang lain minimal di Kabupaten Melawi lah. Dan mudah-mudahan saya berharap ada desa seperti di Jawa yang pendapatan BUMDesnya bisa sampai 1 miliar per tahun per tahun. Kayu bunga bisa meniru itulah dan pendapatannya bisa sampai ke sana. Jadi mudah-mudahan dan kawan-kawan NGO masuk realisasi doa juga dukungannya juga diharapkan untuk bisa mensupport kami dari pemerintah desa bahkan mungkin pengurus BUMDes yang memang perlu dikatakan ya kami juga baru belajar jadi ya cita-citanya semua pengen sukses. Kita tidak tahu nanti kendala-kendala yang terjadi ya harapan ketika ada satu hal yang menurunkan yang bisa menjadi kendala kami juga berharap kawan-kawan dari Suar juga bisa bantu YUG lah intinya selain dari pemerintah memang obligasi harus mengayomi masyarakatnya. Oke, terima kasih Pak. Kalau gitu mudah-mudahan sukses BUMDesnya dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar, bisa berjalan sesuai rencana. Dan mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata atau pertanyaan yang kurang enak di hati, ya, saya ngomongnya gini suka terlepas-lepas gitu aja. Dan terima kasih juga buat para sahabat inspirasi dalam menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, subscribe, dan komentar sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Laman Inspirasi.